Oke, hari ini kita akan melanjutkan tentang seri pendalaman firman Tuhan tentang kingdom-based relationship. Bagaimana kita membangun sebuah hubungan yang dasarnya adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Buat teman-teman yang butuh materi, butuh PowerPoint, bisa scan QR yang ada di depan. Dan kita akan sama-sama belajar tentang yang namanya kesetiaan. Saudara, tema tentang kesetiaan ini jarang sekali dibicarakan, jarang sekali dikhotbahkan di ibadah. Dan bahkan saya pun cukup kesulitan untuk bagaimana bisa menjelaskan kesetiaan ini kepada kita semua dengan bahasa yang sederhana, dengan sesuatu yang bisa membuat kita sama-sama mendarat, saudara. Berapa banyak dari kita yang merasa dirinya orang yang setia? Tidak ada. Wow. Tidak ada yang merasa dirinya orang yang setia? Oh my God. Oke, baiklah. Berarti saudara perlu ikut ibadah 3 kali hari ini, saudara ya. Kesetiaan adalah sesuatu yang kita cari dalam sebuah hubungan. Setuju nggak? Setuju? Ada yang merasa pernah diselingkuhin gitu, dihianati, ada? Kelihatan dari muka-muka saudara, mukanya melas-melas. Saudara, kita nggak suka, kita nggak mau dalam sebuah hubungan kita dihianati, kita ditinggalkan, ya kan? Karena itu kita butuh value ini, kita butuh nilai ini supaya kita hidupi, supaya kita adalah orang-orang yang setia, betul? Nah, mari kita mulai. Yang pertama, kita harus sama-sama sadari bahwa setia itu sifatnya Tuhan. Kitab Mazmur menulis sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Di 2 Timotius dikatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Jadi kesetiaan itu adalah sebuah hal yang melekat kepada Tuhan. Kesetiaan adalah menjadi bagian dari DNA-nya Tuhan. Dan kalau kita manusia katanya segambar dan serupa dengan Tuhan, maka harusnya kesetiaan juga menjadi bagian dari diri kita. Betul? Nah, pertanyaannya begini, saudara. Bagaimana atau apa yang namanya kesetiaan? Waktu saya menggali firman Tuhan, saya temukan sebuah ayat yang menarik. Amsal 20, dikatakan banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Siapa yang merasa dirinya baik hati? Gak ada juga. Saudara dengar kata-kata saya gak sih? Coba-coba ngomong kanan kirinya, woi bangun woi, woi. Kayaknya masih pada tidur, masih musim liburan kah? Anak-anak kuliah? Siapa yang merasa dirinya baik hati? Beneran? Berarti habis ini traktir ya? Bukan baik. Firman Tuhan bilang orang ngomong dirinya baik hati banyak. Tapi orang yang setia susah. Susah ditemukan. Teman-teman, dalam banyak hal dalam hidup kita, kadang-kadang kita sebenarnya tidak setia. Nah, kira-kira apa itu setia? Setia berbicara tentang bagaimana kita punya yang namanya keteguhan hati. Katakan keteguhan hati. Keteguhan itu apa sih? Bagaimana kita tetap memegang sesuatu dengan erat? Bagaimana kita melakukan sebuah prinsip kita pegang terus-menerus dalam hidup kita? Itu keteguhan hati. Setia itu bicara tentang konsistensi. Kita terus melakukannya. Day in, day out, setiap hari kita terus melakukannya. Itu namanya setia. Kesetiaan itu bicara tentang bagaimana kita mempunyai yang namanya ketahanan uji. Dalam kondisi apapun, dalam masa-masa yang tidak enak sekalipun, kita tetap melakukannya. Itu setia. Setia berbicara tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Dapat diandalkan. Dan setia berbicara tentang bagaimana kita terus hadir, bagaimana kita terus ada, bagaimana kita terus mendukung orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman, kalau dari definisi ini, gampang atau susah? Mudah atau berat? Halo?
Kayaknya saudara lagi merenung nih, jadi nggak bisa jawab saya. Mudah atau berat? Berat kan? Itu kenapa tadi saudara nggak angkat tangan kalau saya tanya, waktu saya tanya saudara orang setia, bener ya? Oh iya, saya baru tahu, baiklah. Nah, bagaimana konteksnya setia dalam hubungan? Saya menemukan 3 hal sederhana ini. Kesetiaan dalam hubungan berbicara tentang bagaimana kita terus melakukan apa yang sudah jadi komitmen. Saya lihat di sini banyak yang belum menikah. It's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Menikah tidak harus kok. Menikah itu pilihan. Yang jelas menikah bukan nasib. Oke? Ya, saudara, dalam pernikahan ada yang namanya komitmen. Ada janji pernikahan, ya kan? Dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun sehat gitu kan. Tetap setia. Nah, saudara, orang yang setia dalam hubungan adalah orang yang terus melakukan apa yang sudah jadi komitmen. Mungkin dalam persahabatan tidak ada kata-kata seperti itu, benar gak sih? Ada dari saudara yang bersahabat terus, oke, mulai sekarang kita berjanji. Ya kan? Kalau di zaman silat-silat, film silat kan pakai apa namanya? Darah gitu ya, perjanjian darah gitu. Mulai sekarang kita adalah saudara gitu, kakak dan adik. Gak tahu, saudara masih ingat gak ya film-film kayak gitu? Kayaknya enggak ya. Oh enggak, beda zaman. Baiklah. Itu di film-film silat zaman dulu saudara ya. Kayaknya zaman sekarang enggak ada. Tapi ada sebuah komitmen, ada sebuah perjanjian yang dilakukan. Nah, kemudian setia dalam hubungan bicara soal bagaimana kita terus melakukan apa yang benar. Walaupun itu merugikan. Misalnya, saudara bolos kuliah bareng-bareng. Ya kan? Bolos bareng-bareng. Ketahuan. Ini siapa yang tadi mengusulkan? Kalau orang yang setia, oke, kami semua. Pun walaupun ada konsekuensinya, benar gak sih? Walaupun kita mungkin akan dapat hukuman, walaupun kita akan dapat kerugian. Tapi yang namanya setia itu begitu. Kenapa? Karena kebenarannya adalah kita memang melakukan bersama-sama. Jadi bukan hanya kita melakukan apa yang menguntungkan diri kita sendiri. Nah, setia dalam hubungan berarti bagaimana kita tetap hadir, bagaimana kita terus memberikan dukungan di saat-saat terberat dalam kehidupan. Ada yang bilang kalau saudara mau cari sahabat, carilah di masa-masa sukar. Jangan cari di masa senang. Kalau saudara lagi senang, lagi kaya raya, habis menang undian, semua orang pengen jadi temanmu, benar gak sih? Kenapa? Pengen ditraktir, pengen dibayarin. Tapi kalau saudara lagi susah, lagi terpuruk, lagi ada di titik terbawah, saudara akan menemukan siapakah sahabat-sahabat saudara yang sesungguhnya. Benar? Inilah kesetiaan. Oke? Nah, saudara juga perlu tahu yang namanya kesetiaan itu ada batasnya. Jadi kita percaya bahwa kesetiaan yang kita punya kepada orang lain itu punya sebuah batasan. Apa batasannya? Kebenaran firman Tuhan. Batasannya adalah value of the kingdom. Jadi jangan sampai kita punya yang namanya kesetiaan bodoh. Tahu kesetiaan bodoh? Temanmu ngajak kamu mencuri, ya kan? Oh, karena kita kan harus setia ikut mencuri. No, itu karena kamu aja yang memang mau. Ya kan? Saudara, kesetiaan yang kita punya batasan yang jelas. Apa itu? Kebenaran. Jadi kalau kesetiaan itu sudah melenceng keluar dari kebenaran, kita bisa keluar. Kita bisa menghindarinya. Nah, contoh orang-orang yang tidak setia. Mengkhianati hubungan demi uang. Ya kan? Supaya dapat keuntungan, tipu orang. Ya kan? Demi uang. Mengingkari janji demi keuntungan pribadi. Ini banyak nih di dunia politik, ya kan? Hari ini jadi teman, besok udah jadi lawan. Ya kan? Hari ini kelihatan akur, ya kan? Kelihatan mesra, besok jadi musuh. Kenapa?
Karena demi keuntungan, semuanya demi kepentingan pribadi. Demikian juga yang sama tentang bagaimana orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang suka curang, termasuk orang yang berhenti berusaha. Apa maksudnya nanti saya jelaskan. Dan tentu saja yang namanya kesetiaan, kita lihat bagaimana terjadi dalam hubungan terutama berpasangan dari sisi perselingkuhan. Tapi kan di sini nggak ada yang ngalami kan ya? Tadi kan saya tanya sudah belum punya pasangan soalnya. Saudara, ini contoh-contoh ketidaksetiaan. Mungkin saudara bukan orang-orang yang melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang berat seperti ini. Tapi kadang-kadang kita melakukan hal-hal kecil yang sebenarnya itu menunjukkan ketidaksetiaan kita. Saudara, sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam, semua contoh yang saya katakan tadi, ketidaksetiaan itu sebenarnya muaranya adalah ego. Waktu kita menjadi orang-orang yang hanya mencari keinginan, kepentingan kita, keuntungan kita, pasti kita nggak akan bisa setia. Pasti kita nggak akan bisa setia. Kalau orang hanya sekedar mencari keuntungan dirinya sendiri, nggak bisa setia. Katanya sekarang Gen Z itu suka pindah-pindah kerjaan. Hari ini bekerja karena merasa nggak enak, karena merasa tidak menguntungkan, di tempat sebelah lebih menguntungkan, oke pindah aja. Kenapa? Yang dilihat hanya keuntungan diri sendiri. Saudara, fokusnya ke dirinya sendiri. Itulah kenapa orang yang egois, orang yang selfish, nggak akan bisa setia. Ada firman Tuhan yang bagus sekali, Filipi 2 ayat 3-4. Mungkin kita sudah sering dengar ayat ini, bahkan juga ada jadi ayat hafalan kita. Tapi waktu saya temukan versi The Message bagus sekali. Dikatakan, don't push your way to the front. Don't sweet talk your way to the top. Jangan kamu berusaha untuk mendorong kepentinganmu sendiri. Untuk supaya kamu mementingkan apa yang kamu mau sendiri. Bahkan dikatakan jangan sampai kamu bermanis-manis mulut. Supaya apa yang kamu mau jadi kenyataan. Put yourself aside and help others get ahead. Don't be obsessed with getting your own advantage. Jangan kamu biarkan dirimu terus-menerus mencari keuntungan bagi dirimu. Kenapa? Karena ini semua akan mendorong kita mengkhianati orang lain. Akan mendorong kita untuk kita menginjak-injak orang lain, gak peduli apakah orang itu sebenarnya orang yang dekat dengan kita. Gak peduli apakah orang itu sebenarnya baik dengan kita, gak peduli. Kenapa? Karena fokusnya adalah diri sendiri. Kita hanya fokus mencari apa yang menguntungkan bagi diri kita. Versi ayat yang terbuka dikatakan, jangan lakukan apapun dari ambisi yang egois atau kesombongan yang sia-sia. Tetapi dengan kerendahan hati, anggaplah orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing kamu hanya memandang kepada kepentinganmu sendiri, tapi juga kepada kepentingan orang lain. Saudara, kenapa manusia hari ini susah setia? Kenapa tadi kitab Amsal bilang orang setia susah ditemukan? Karena manusia hari ini semakin egois. Betul? Setuju? Otomatis kesetiaan akan lebih susah ditemukan. Karena banyak orang hanya mencari kepentingan dirinya, keuntungan dirinya, nggak peduli. Apakah itu berarti menginjak orang lain, menghancurkan hubungan dengan orang-orang terdekat, nggak peduli. Sudah pernah dengar cerita bagaimana seorang anak membunuh mamanya hanya karena nggak dibelikan handphone? Bukankah itu hal yang konyol? Ini hubungan keluarga. Ya kan? Bukankah itu hal yang konyol? Sekali lagi mungkin kita nggak sampai seperti itu, tapi hati-hati. Waktu kita secara tidak sadar atau bahkan dengan sengaja menghancurkan orang lain, menginjak-injak teman kita sendiri, sahabat kita sendiri, hanya untuk menyelamatkan diri kita, kita sedang tidak setia. Value kesetiaan adalah sebuah value yang buat saya underrated. Tahu underrated? Sesuatu yang penting sebenarnya, tetapi kita nggak perhatikan itu. Banyak orang tidak memperhatikannya.
Karena dianggap sepele. Jadi teman-teman, hal yang pertama yang saya mau bagikan kepada saudara tentang kesetiaan adalah kesetiaan itu bicara tentang bagaimana dirimu mengalahkan keegoisanmu. Kesetiaan itu bicara tentang bagaimana engkau mengalahkan dirimu sendiri. Artinya orang yang egois gak akan bisa setia. Gak bisa. Sampai kapanpun. Sampai ayam tumbuh giginya gak bisa setia. Pernah lihat ayam punya gigi? Yang berikutnya, yang kedua. Kita semua tahu cerita tentang perumpamaan talenta di Matius 25. Kita nggak akan baca secara lengkap karena sudah sering dibahas. Kalau saudara mau mengingat lagi silakan baca sendiri. Ada cerita tentang bagaimana seorang tuan memberikan talenta atau ada yang menyebut juga memberikan uang kepada hamba-hambanya. Ada hamba yang diberikan 1 talenta dan ada hamba yang diberikan 2 dan 5 talenta. Nah, hal yang menarik di sini adalah di Matius 25 ayat yang ke-26, hamba yang menerima 1 talenta dikatakan kamu hamba yang jahat dan malas. Sedangkan hamba yang diberikan 2 dan 5 dikatakan kamu hamba yang baik dan setia. Kenapa? Kenapa seperti itu? Apa yang salah dengan hamba yang pertama? Apa yang salah? Mari kita lihat point of view-nya, saudara. Ayat yang ke-24 dan 25 dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Sudah tahu apa kesalahan terbesar dari hamba 1 talenta? Tahu nggak? Kesalahannya adalah karena dia tidak mengenal siapa tuannya. Dia punya asumsi yang salah tentang tuannya. Kan Tuhan itu Tuhan yang kejam. Dia nggak kenal siapa tuannya. Itulah kesalahan terbesar yang dilakukan hamba 1 talenta. Bahkan dikatakan dia punya asumsi yang salah. Engkau menuai di tempat di mana kau tidak menabur loh. Kan tadi sudah dikasih talenta. Bukankah itu adalah taburan dari si Tuhan? Itulah yang membuat hamba 1 talenta dikatakan engkau jahat dan malas. Sebaliknya hamba yang menerima 2 dan 5 dikatakan kau baik dan setia. Kenapa? Karena dia kenal siapa tuannya. Mereka mengenal siapa tuannya dan akhirnya mereka terus bekerja. Mereka terus berusaha untuk apa? Saudara? Untuk menyenangkan tuannya. Artinya mereka melawan semua kenyamanan. Mereka melawan kemalasan. Itu kenapa dikatakan engkau hamba yang setia. Saya berikan contoh lagi. Tahukah saudara kata kesetiaan dan kata iman dalam Alkitab itu pakai kata yang sama. Kata kesetiaan dan kata iman itu pakai kata yang sama. Ada 3 kata yang menggambarkan tentang iman dan kesetiaan. Yang pertama adalah emunah, bahasa Ibrani. Yang kedua adalah pistis, bahasa Yunani. Dan yang ketiga adalah keset. Semuanya bicara tentang kesetiaan, tetapi juga bicara tentang iman. Kok nggak nyambung kok? Apa hubungannya tadi katanya setia itu pengenalan, kok sekarang iman? Oke, saya tunjukkan kepada saudara. Contoh yang lain lagi. Tentang Musa. Bilangan 12 ayat 6-8. Lalu Tuhan berkata, dengarkanlah perkataanku ini. Bila ada nabi-nabi lain di antara kalian, aku akan menyatakan diriku dan berbicara dengan mereka lewat penglihatan dan mimpi. Namun tidak demikian dengan hambaku Musa. Di antara seluruh umatku, dialah yang paling apa? Setia kepadaku. Dengan dia aku berbicara berhadapan muka secara jelas dan terus terang tanpa menggunakan kiasan. Dia sudah melihat wujudku. Seharusnya kalian takut mencela hambaku, Musa. Dengan kata lain, kesetiaan itu sangat dekat dengan namanya keintiman. Hubungannya apa, saudara? Ini hal yang kedua yang saya membagi kepada saudara. Timeline-nya kira-kira begini. Semuanya dimulai dari pengenalan. Starting point-nya di sini, dasarnya di sini. Waktu kita mulai dengan pengenalan, kita akan mencoba untuk supaya kita membangun kedalaman. Mengenal orang lain dengan lebih dekat.
Cari tahu apa yang jadi karakternya, cari tahu apa yang menjadi value-nya. Dari sana akhirnya muncul yang namanya kepercayaan. Waktu saudara sudah dekat, saudara sudah intim dengan orang lain, saudara akan percaya kepada dia. Saudara akan mulai belajar untuk menyerahkan hidupmu. Dan akhirnya muncullah buah yang namanya setia. Saya terinspirasi dengan sebuah film yang lagi rame, saudara ya. Saya tidak tahu saudara sudah nonton atau belum. Ada yang sudah nonton nggak ya? Yang lagi rame di bioskop? Ada yang sudah nonton? Nggak ada? Di sini nggak ada ya? Oke, saya akan berhati-hati tidak memberikan spoiler kepada saudara. Tapi kalau saudara bisa, saudara punya waktu, tonton. Karena film itu mengandung banyak layer. Bukan hanya value dunia, tapi sebenarnya ada value kebenaran firman Tuhan di sana. Karena yang membuat pun adalah seseorang yang cinta Tuhan. Saya nonton 2 kali di bioskop. Ini mau nonton ketiga kali. Semua orang tahu saya suka nonton film. Tapi film ini membuat saya banyak berpikir, banyak merenung. Karena banyak hal yang bisa kita pelajari dari situ. Gimana saya menyampaikan supaya tidak memberikan spoiler, saudara ya. Yang jelas spoilernya nanti di pengumuman ada juga, saudara. Iya. Ada film judulnya Sore, Istri dari Masa Depan. Atau di netizen menyebutnya Sore Idaman gitu. Yang jelas si Sore ini, si cewek ini, si istri ini melakukan sesuatu yang menurut saya sangat berat. Sangat berat. Saya tidak bisa ngomong apa yang dia lakukan. Saudara yang sudah nonton aja tahu. Tapi kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia mau melakukan sesuatu yang sangat berat itu buat suaminya? Suaminya belum kenal dia. Tapi dia sudah kenal suaminya. Iya kan? Karena dia dari masa depan by the way. Datang. Tiba-tiba di kamarnya dia bilang, "Hai, aku Sore." Istrimu dari masa depan. Oke. Kenapa dia melakukan itu? Buat saya, karena dia percaya. Karena dia percaya bahwa suami yang dia kenal adalah suami yang bisa berubah. Itu kenapa dia setia. Dia setia melakukan apa yang berat dalam waktu yang cukup panjang. Saya nggak bisa ngomong apa yang dia lakukan. Duh, susah sekali. Sudah belum nonton sih. Saudara, itu hanya sebagian kecil. Ada yang memberikan pemaknaan katanya, oh ini kayak, Sore ini kayak Tuhan gitu. Karena dia selalu ada buat kita, dia tunggu kita untuk sampai kita berubah jadi lebih baik. Dia nggak pernah paksa kita. At some point, saya setuju dengan itu. Jadi semuanya dimulai dari pengenalan. Kenapa saudara nggak bisa setia? Karena saudara nggak kenal. Karena saudara nggak kenal. Kenapa saudara tergoda untuk mengkhianati, untuk menghancurkan hubungan dalam hidupmu? Karena kamu nggak kenal siapa orangnya. Loh kok kalau yang kita kenal ternyata orangnya salah. Orang yang maksudnya punya value yang salah. Tolong dia supaya dia bisa punya value yang benar. Oke? Tolong dia. Jadi ini hal yang kedua teman-teman. Bahwa kesetiaan itu dimulai dari pengenalan. Oke? Yang ketiga. Ada seorang yang namanya Ruth di Alkitab. Bagaimana Ruth ini punya mertua yang namanya Naomi. Pernah baca ceritanya? Pernah? Jadi Naomi punya 2 orang anak laki-laki, kemudian kedua anaknya menikah dengan istri mereka masing-masing dan mereka pindah ke Moab. Karena waktu itu ada kelaparan. Nah, waktu di Moab ternyata ada sebuah kejadian di mana semua anaknya 2 orang laki-laki itu mati. Jadi tinggal Naomi dan kedua menantunya. Karena Naomi sudah kehilangan semuanya, dia bilang sama kedua menantunya, "Oke, anak-anakku sudah mati semua. Sekarang kalian kembalilah ke negeri kalian. Pulanglah ke negeri kalian." Akhirnya si Orpa, menantu yang satunya memutuskan untuk pergi meninggalkan Naomi. Tetapi yang Ruth, ini yang terjadi.
Ayat yang ke-15 sampai 17 dari Rut 1. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah. Salah ini harus. Oh ya. Pulanglah mengikuti iparmu itu, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, itu jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Jadi si Rut gak mau pergi. Padahal dikatakan Naomi sudah dalam posisi terpuruk. Dia sudah gak punya apa-apa, dia gak punya anak, dia gak punya harta, dia gak punya apa-apa. Tapi Rut memutuskan untuk tetap setia dengan mertuanya. Dia memutuskan untuk tetap setia dalam hubungannya dengan dengan Naomi. Dan saudara tahu apa yang didapat oleh Rut? Fast forward ke masa depan. Ini yang terjadi. Waktu Rut mengikuti Naomi sampai ke Bethlehem, ke Israel. Akhirnya Rut ketemu dengan seorang yang namanya Boas. Mereka menikah. Mereka punya anak. Dan anaknya itu adalah papa dari papanya Daud. Dan kalau kita terus teliti ke bawah keturunan Daud, kita akan ketemu dengan Yesus Kristus. Jadi teman-teman kita bisa lihat. Karena kesetiaan Rut kepada Naomi, dia belajar menjaga hubungan, dia belajar menjaga kesetiaannya. Dia mendapatkan kepercayaan Tuhan. Kalau tadi dikatakan kita percaya dan akhirnya menghasilkan kesetiaan, dari kesetiaan itulah kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dalam hal ini Rut mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Untuk bagaimana Rut bisa terlibat dalam sebuah rencana Tuhan menyelamatkan manusia. Kalau saudara baca silsilah keturunan Yesus, cuman ada 2 nama wanita yang ditulis di situ. Yang satu Rut, di mana Rut bukan orang Israel. Saudara baca sendiri di Matius 1. Saudara bisa bayangkan bagaimana yang namanya kesetiaan itu menghasilkan sebuah kepercayaan yang besar. Amsal 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lauh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Banyak orang pengen dihargai. Banyak orang pengen dapat kepercayaan yang besar. Tapi gak banyak yang mau setia. Gak banyak yang mau setia. Saudara, kesetiaan selalu dimulai, selalu diukur dari hal yang kecil. Itu kenapa Yesus bilang barang siapa yang setia dalam hal yang kecil, maka dia akan setia dalam hal yang besar. Barang siapa yang setia dalam hal yang kecil dikatakan, maka dia akan dipercayakan hal yang besar. Sekali lagi, value kesetiaan mungkin susah. Bahkan mungkin jarang kita anggap penting. Tapi kalau saudara mau belajar setia, maka di masa depan saudara akan mendapatkan hal yang besar. Kesetiaan menghasilkan kepercayaan. Dan kepercayaan itu adalah apa? Kepercayaan adalah kesempatan untuk kita menghasilkan lebih banyak, membangun lebih besar, menjangkau lebih luas. Jadi jangan hanya sekedar melihat keuntungan sekarang. No, lihatlah keuntungan yang jauh ada di masa depan. Yang jauh lebih besar buat saudara. Saudaraku, value kesetiaan, terutama dalam hubungan. Berbicara tentang bagaimana kita menghargai orang lain. Waktu engkau tidak setia, engkau tidak menghargai orang itu. Engkau menganggap rendah orang itu. Dan sebenarnya, engkau sedang menggali
lubang kuburmu sendiri. Sekali lagi, ini value yang sepertinya underrated. Tapi justru ini hal yang penting. Yang ada 3 poin yang saya sampaikan hari ini. Yang saya berdoa ini bisa menolong kita semua. Orang setia adalah orang yang menang atas dirinya sendiri. Amin. Yang kedua, kesetiaan bergantung kepada pengenalan. Selama saudara membangun pengenalan, maka akan lebih mudah membuat saudara setia. Banyak orang bahkan curiga sama Tuhan. Kenapa sih kok Tuhan begini? Kenapa sih kok Tuhan begitu? Akhirnya membuat dia gak bisa percaya sama Tuhan. Dan akhirnya membuat dia gak bisa setia sama Tuhan. Sering menyeleweng. Kenapa saudara? Karena gak benar-benar kenal siapa Tuhan. Kalau saudara kenal siapa Tuhan, saudara tahu bagaimana karakter Tuhan, saudara tidak akan membuat engkau jadi susah percaya. Dan akan membuat engkau jadi orang yang setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terpenting, kesetiaan menghasilkan kepercayaan, menghasilkan privilege, menghasilkan sebuah investasi di masa depan saudara. Saya undang teman-teman Persian Musik maju ke depan. Ayat terakhir, Habakuk 2:4 dikatakan, orang benar akan hidup oleh percayanya. Pakai kata emunah di situ. Dengan kata lain, orang benar akan hidup oleh kesetiaannya. Itu berarti kalau saudara tidak punya kesetiaan, pilihannya cuma 2. 1 berarti saudara bukan orang benar. Yang kedua berarti saudara tidak bisa hidup. Mari bangkit berdiri sama-sama. Mari tutup mata sebentar. Adakah kita pernah menjadi tidak setia? Mungkin hal-hal kecil yang kita lakukan tanpa sadar, waktu kita mencari rasa aman kita sendiri, sehingga itu membuat kita menyeleweng dari orang lain, membuat kita secara tidak sadar mengkhianati orang lain, hanya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Mari kita bertobat. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangun value kesetiaan ini. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada orang-orang, kepada manusia, kepada hubungan-hubungan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Makasih Tuhan.